opsinya. Jadi caranya gimana? Yuk kita ingatkan lagi dengan apa? Dengan kita share link Zoom pada malam hari ini. Saya ulangin ya, di share link Zoom pada malam hari ini ke orang-orang terdekat kita. Itu saya udah bantu juga ya, udah kirim di kolom chat Zoom. Dan saya juga akan bagikan di Zoom-Zoom yang saya punya gitu ya. Di grup WA yang saya punya. Supaya apa? Orang Jambi, warga Jambi dan sekitarnya, wabil khusus nih keluarga besarnya Anahal Jambi. Yuk bareng-bareng pada malam hari ini kita kumpul di sini, kumpul-kumpulnya membahas Quran. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho, Allah mudahkan hajat-hajat kita pada malam hari ini. Buat yang sudah share link Zoom-nya, silakan saya ingin interaksi kembali, silakan ketik di kolom chat sesuai dengan jumlah berapa orang yang diundang sahabatnya. Kalau ternyata, oh saya punya sahabat 10, kirim undangannya ke 10 orang gitu ya. Kapan perlu ditelepon supaya memang benar-benar dia ikut gabung. Kalau yang sudah 10 silakan ketik 10. Kalau yang 5 ada yang undang 5 silakan ketik 5 gitu ya. Silakan. Karena apa? Karena dengan kita mengajak kepada kebaikan pada malam hari ini, pada saat orang yang kita ajak mendapatkan dihujamkan pemahaman atas apa yang dibahas pada malam hari ini, lalu dia rutinkan, lalu didawamkan kebaikan itu, insya Allah kita sedang investasi amal jariah. Kenapa? Karena mungkin kita belum bisa bersiar, tapi kita dengan membagikan link saja, itu kita udah bersiar pada saat orang tersebut melakukan hal yang sama, insya Allah kita juga akan dapat limpahan pahala yang sama. Dan itu tidak akan pernah putus. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat termasuk amal jariah yang menjadi bekal kita kembali pada Allah. Baik, izin saya akan buka dengan salam. Salamnya para penghuni surga dan tentunya kita semua yang sudah standby di Zoom ingin sekali bercita-cita udah pasti ingin masuk surga. Udah pasti, nggak ada yang nggak mau masuk surga. Tapi surga itu harus kita upayakan. Harus kita usahakan. Salah satunya dengan berkumpul di majelis pada malam hari ini dan mendoakan. Menjawab salam merupakan saling mendoakan sebagai kita saudara seiman dan sama-sama kita menjalin ukhuwah khususnya keluarga besar An-Nahal Jambi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kirim. Tuh, ya, kirim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainan abada amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita. Salah satu nikmat di depan mata yang kita sedang alami hari ini, detik ini adalah apa? Kita punya nikmat kesehatan, punya nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bergabung di majelis ilmu pada malam hari ini. Banyak mungkin di luar sana yang juga terima undangan dari tim Anahal, tapi tidak bisa hadir. Mungkin sedang tidak punya kesempatan.
atau ingin sekali tapi qadarullah sedang Allah kasih pesan cinta kondisi yang tidak fit. Maka alhamdulillah yang harus kita ucapkan karena kita berkumpul pada malam hari ini hadir bukan karena undangannya panitia dari An-Nahl. Tetapi apa? Allah masih menggerakkan kolbu kita karena Allah yang maha mengumpulkan kita pada malam hari ini. Karena Allah adalah Allah Ajami. Sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Dan Allah juga memberikan waktu kepada guru kita di tengah kesibukannya. Tidak ada yang kebetulan, ayah bunda abang kakak. Ini semua atas izin Allah. Selanjutnya, sholawat teriring salam kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita. Suri tauladan kita yang sejak dari awal beliau lahir sudah penuh dengan keberkahan. Sampai kepada akhirnya beliau ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul dan memberikan warisan kepada kita. Yaitu apa? Al-Quran. Namun perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mensiarkan Al-Quran sehingga sampai Al-Quran itu kepada kita hari ini, pertanyaan besar yang kita harus tanyakan. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan atas solusi setiap masalah? Sudahkah kita meriset kembali bahwa sandaran yang paling tepat itu adalah Allah. Lewat apa? Lewat warisan yang sudah dititip kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka basahi lisan kita dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Semoga dengan bertawasul kepada Rasulullah paling tidak kita bisa mendapatkan nikmat pada malam hari ini. Nikmat apa? Allah hujamkan pemahaman. Karena yang kita bahas pada malam hari ini, yang kita dengarkan dari guru kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita menstel ulang. Kita setel ulang hati kita, pikiran kita di bulan Syawal ini, ya gitu ya, habis Ramadan kemarin, bahwa bagaimana kita memang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan, ya. Maka tema kita pada malam hari ini yang dipilih oleh tim di An-Nahl, tema yang sangat menarik, yaitu apa? Syawal Riset. Bagaimana membangun kebiasaan Quran dengan The Living Quran Jar. Selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Yayasan dari An-Nahl Jambi, hadir bersama kita Ibu Yusnita Jambi. Tentu kita juga ingin mendengar sambutan singkat dari Bunda Yusnita sebelum nanti saya undang guru kita pada malam hari ini. Tentu Bunda Yusnita di dalam niatannya mengajak semua hadir pada malam hari ini, tentu kita ingin dengarkan pula. Setelah itu nanti baru kita akan undang guru kita. Namun sebelum kita mengikuti rangkaian acara demi acara, ada baiknya saya izin bertanya dulu. Yang sudah hadir, hampir 100 orang yang sudah hadir, silahkan ketik di kolom chat. Apa harapannya mengikuti kajian pada malam hari ini? Sambil kita aminkan sama-sama, nanti di dalam doa kita bersama. Menurut guru-guru kita, kalaulah sudah keinginan kita didengar oleh 40 orang dan semuanya mengaminkan, apalagi mendoakan secara diam-diam, mudah-mudahan itu akan menjadi doa yang mustajab. Silakan ayah bunda ketik di kolom chat. Misalkan saya ingin ke Baitullah, saya ingin anak saya di An-Nahl jadi anak yang soleh, saya ingin anak saya jadi penghafal Al-Quran. Silakan bun, ketik di kolom chatnya bun. Silahkan ketik di kolom chatnya. Kalau dari handphone itu bisa langsung dicek
diketik di kolom chatnya. Nah, ini udah ada yang mengetik ya. Agar semakin dekat dengan Allah melalui wasilah Al-Quran. Amin. Dan seterusnya silahkan diketik. Sambil kita lewatin acara demi acara, silahkan diketik harapannya masing-masing apa. Sambil kita hadir utuh sadar penuh, kita tundukkan hati kita sampaikan, konekkan hati kita ke Allah. Yuk kita buka dengan doa Umul Quran, pengajian kita pada malam hari ini agar kita mendapatkan keberkahan. Ala hazidinnya fi barakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Berikutnya, yuk kita dengarkan sama-sama dari Bunda Yusnita yang sudah hadir membersamai kita. Sambutan singkat sekaligus juga penguat supaya kita hadir memang benar-benar khusyuk. Tentu ada keinginan dari Bunda Yusnita. Kenapa mengundang kita? Karena ini bukan hal yang iseng gitu ya. Pasti Bunda ingin setiap keluarga besar An-Nahl ini memiliki dorongan yang sama dengan Al-Quran. Tafadhol Bunda Yusnita, waktu dan online-nya saya persilakan. Singkat saja Bun, sebelum kita menyambut dari guru kita pada malam hari ini. Tafadhol. Baik, Masya Allah. Jazakallah Mas Jeffrey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi jazakallah Mas Jeffrey ya, luar biasa ya. Luangkan waktu untuk bisa memfasilitasi ya ini An-Nahl ya untuk bisa melakukan kembali ya, karena udah cukup lama ya tahun lalu ya kita mengadakan webinar Al-Quran ya dengan tujuan memperkenalkan TL Kijar, di mana alhamdulillah ya sampai saat ini kami insya Allah istiqomah ya selalu ya menjadikan TL Kijar menjadi bimbingan ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik Ayah Bunda, Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah. Jadi malam hari ini tadi ya, yang pertama syukur ya kita kepada Allah atas nikmat yang begitu sempurna yang Allah karuniakan. Mulai dari kesehatan sampai kepada kesempatan kita untuk mengikuti webinar malam hari ini. Jadi Ustazah ingin mengingatkan kepada para Ayah Bunda dan Ustadz Ustazah juga ya, ini masih ada waktu untuk kembali, boleh ya diingatkan kembali Ayah Bunda yang belum hadir ya pada hari ini, boleh silakan apakah mau ditelepon gitu ya atau di chat lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan harapan kita ya menghadirkan sebanyak orang di ruang Zoom malam ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Banyak orang yang tercerahkan ya hidupnya dengan Al-Qur'an. Nah, buat para ustadz-ustazah ya, semuanya Ustazah yakin kita sudah punya semua ya dari Kijar dan kita udah merasakan manfaat luar biasa ya. Merasakan permasalahan-permasalahan hidup kita tuh secara konkretnya mungkin belum selesai tapi secara batinnya gitu kayak udah selesai gitu. Udah jadi ringan aja ya ketika kita mengawalinya tadi ya atau melarikan ya pelarian kita ya, larinya itu ke Quran ya atau ke TL Kijar. Nah, jadi kita udah merasakan manfaat luar biasa ya dengan TL Kijar ya sebagai Google Map ya dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi mari kita berikan manfaat ini, kita tebarkan manfaat ini ke banyak orang gitu ya, terutama para ayah bunda tentunya. Karena belum banyak ya ayah bunda kita yang paham tentang TL Kijar ini gitu, yang kenal tentang TL Kijar ini. Nah, silakan sekali lagi saya ingatkan untuk bisa kembali diingatkan di ayah bunda, dan ayah bunda juga boleh teman-teman satu kelas ya Hanandanya
untuk bisa saling mengingatkan, untuk bisa hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Nah, mungkin demikian. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah Mas Jeffrey ya, udah membantu memfasilitasi terselenggaranya kegiatan webinar pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan alhamdulillah sepertinya sudah hadir juga ya guru kita ya, Ustadz Zainal ya. Jazakallah Ustadz atas ini ya, waktu ya untuk bisa memberikan kami pada malam hari ini ya pencerahan ya, agar kami tercerahkan kembali, semangat terus gitu ya untuk selalu menjadi ahlul Quran insya Allah. Demikian, mohon maaf berbatin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair kasiran, Ustazah Yusnita, Bunda Yusnita. Dan ini tidak banyak ya, tidak banyak yayasan yang memang memikirkan sampai mengubah kebiasaan. Nah, itu luar biasa ya. Jadi luar biasa ikhtiar dari Bunda. Mudah-mudahan Bunda dan keluarga beserta para pengurus di An-Nahl senantiasa mendapat keberkahan, curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu guru kita pada malam hari ini. Siapa sih guru kita pada malam hari ini? Yang akan membersamai kita lebih kurang 1 jam, insya Allah ya, 1 jam ke depan. Tapi terkadang pada saat kita berjalannya kajian gitu ya, udah mulai larut ya, ya lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan karena ini keberkahan yang akan kita pelajari tentang Quran. Malam hari ini kita akan dibersamai oleh Al Ustadz Zainal Mutakin, biasa dipanggil AA Zain gitu ya. Beliau trainer di PPA Institute, juga pengasuh ya di Pondok Pesantren Karakter Quran One Quran Institute gitu ya. Lalu beliau juga ketua Yayasan Cahaya Peradaban Quran, master trainer di Madania Center, pengasuh Rumah Quran PPA ya, dan certified juga di Safe Total Solusi Trainer, Fun Learning Communication, dan narasumber di beberapa media. Nah, izin saya menyapa guru kita pada malam hari ini dan ingin tahu posisinya. Karena padat banget ya. Bulan-bulan ini rute beliau pekan ini itu ke timur, ke Sulawesi, kemana gitu ya. Maka alhamdulillah banget kita bisa masih pada malam hari ini beliau sempatkan. Izin saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Ustaz Zainal, apakah sudah bersama kami? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jeff. Masya Allah, dengan suara khasnya kita sama-sama nih. Langsung saja Ustadz, tanpa memperpanjang kalam. Malam hari ini, kita ini special edition Ustadz. Jadi special edition untuk keluarga besar An-Nahl Jambi. Yang mana ketua yayasannya adalah Bunda Yusnita, Ustazah Yusnita. Jadi ini para salam silaturahim, Ustazah. Para ustadz dan ustazahnya, wali muridnya juga ada. Saya persilakan pada malam hari ini tema yang kita angkat adalah Syawal Riset. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi momentum bersejarah buat teman-teman di An-Nahl Jambi. Bagaimana sih sebenarnya untuk mengaktifkan Al-Quran sehingga dihidupkan dan kita mendapatkan keajaiban bersama Ustadz Zainal Al-Mutakin. Tafadhal Ustadz. Baik, terima kasih Bang Jab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufik rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin menyampaikan salam silaturahim terlebih dahulu untuk Ustazah Yusnita dari Yayasan An-Nahl Jambi ya, Masya Allah.
Selanjutnya juga Bang Jeff, terima kasih nih sudah memandu acara. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini baru beberapa hari nyampe di Padang. Kalau sekarang posisinya lagi di Padang. Kemarin dari Bone ya, dan beberapa daerah di Sulawesi. Nah, alhamdulillah hari ini sudah sampai beberapa hari di Bukit Tinggi sih tepatnya kalau saya ya, di kota Bukit Tinggi. Barangkali ada orang awak begitu kan ya. Salam silaturahim juga gitu, karena di Jambi juga banyak ya Bang Jep ya orang Minang. Bang Jep juga orang Minang ya kalau nggak salah ya. Masya Allah, salam sekali lagi silaturahim untuk seluruh keluarga besar An-Nahl Jambi. Ada para asatizah, ada juga mungkin para orang tua wali ya, yang mungkin hari ini juga Allah hadirkan ya, dan pengurus-pengurus yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, pada kesempatan ini izinkan beberapa menit ke depan mungkin ya, di sesi pertama ini saya izin menyampaikan, izin saya buka dulu slide-nya ya, sebentar. Insya Allah hari ini kita akan kembali menghidupkan Al-Quran ya, dan menggapai keajaiban yang pada hari ini mungkin fokus diskusi kita itu terkait riset ya ba'da Ramadan, yang hari ini kalau tidak salah tanggal 29 Syawal, yang kita akan masuk kepada bulan selanjutnya begitu ya. Kita akan masuk kepada bulan selanjutnya yang harusnya hari ini sudah mulai ada dan tetap selalu ada keraguan itu. Keraguan apa? Masa kita harus ragu sih ya? Jadi ustadz-ustazah, bapak ibu, sahabat-sahabat, salah satu yang dibiasakan oleh para ulama itu adalah merasa bahwa amal-amalnya jangan-jangan gak diterima sama Allah. Padahal kan kalau level mereka kan secara ilmu fikih, amaliyah-amaliyah ibadahnya, itu kan mungkin kelas kakap ya. Tetapi justru mereka malahan merasa bahwa jangan-jangan ini Allah nggak terima amal saya karena mungkin masih banyak kurangnya, masih banyak khilafnya gitu. Itulah kenapa di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa sehabis Ramadan itu para ulama atau para ulama-ulama salaf yang soleh, mereka membagi dua gitu. Yang pertama 6 bulan setelah itu berharap agar diterima, 6 bulan setelah itu berharap untuk bisa sampai lagi ke bulan Ramadan. Ya. Bu, Pak, kenapa saya flashback ke Ramadan? Saya mau tanya nih, dan mohon dituliskan di kolom chat. Atau saya nanya jadi ke Bang Jeff atau ke yang lain. Biasanya Ramadan ini identik dengan apa? Silahkan ditulis di kolom chat. Bapak Ibu, kalau saya bilang Ramadan, menurut Bapak Ibu, identiknya dengan apa? Ketika saya bilang Ramadan, identiknya dengan apa? Oke, Bang Jeff sudah nulis ampunan. Yang lain apa? Peningkatan amal kebaikan, bulan Al-Quran, apalagi tadarusan. Siap. Oke. Ini excited saya ya. Kenapa? Karena rata-rata kalau nanya ini, Bu, Pak, kalau saya bilang Ramadan apa yang keingetan? Banyak banget yang ngomongnya ataupun yang nulisnya ataupun yang menyampaikannya Ramadan mah ya puasa. Puasa. Bu, Pak, sahabat-sahabat, di dalam Al-Quran, Ramadan tidak pernah disandingkan dengan puasa. Itu uniknya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya memang betul, tapi tidak ada Ramadannya. Justru di Al-Quran surah Al-Baqarah itu, Ramadan itu sandingannya bukan puasa. Tapi apa? Sandingan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Justru Ramadan itu sandingannya adalah Al-Quran. Ya, lalu kemudian saya tanya sama guru saya itu, terus Kiai, bagaimana dengan puasa? Puasa itu justru efek dari Al-Quran. Maksudnya gimana? Allah memerintahkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan supaya di bulan Ramadan itu banyak sekali waktu untuk bisa menjadi apa? Untuk bisa kita habiskan dengan Al-Quran. Karena yang membuat kita banyak menghabiskan waktu tuh makan, cari makan, ya kerja sana kerja sini dan aktivitas. Tapi kan ujung-ujungnya makan. Mau makan apa, dengan apa, masak apa, kulineran apa. Akhirnya banyak banget waktu kita habis untuk itu. Sehingga waktunya sedikit. Nah, justru Allah perintahkan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu supaya kita nggak terlalu banyak menghabiskan waktu nyariin dan fokus itu. Makan, minum, nafsu, makan, minum, nafsu gitu. Supaya apa? Supaya banyak banget kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai-sampai para ulama itu ketika bulan Ramadan, beliau sengaja meliburkan diri dari berbagai macam aktivitas yang memang hari-harinya benar-benar difokusin untuk Quran aja. Imam Syafi'i salah satunya misalnya. Ya, di bulan Ramadan itu beliau menamatkan bacaan Qurannya puluhan kali. Karena memang sehari beliau mewajibkan berapa kali untuk tamat Quran. Ya gimana nggak tamat Al-Quran? Lawong hampir setiap sholatnya yang panjang membacakan ayat-ayat Quran. Karena Qurannya sudah di kepalanya. Al-Quran sudah ada di hatinya. Lagi jalan Quran, lagi apa Quran, Quran gitu. Quran. Ya, betapa luar biasa. Nah, kita Ramadan malahan agak kebalik ini. Ya, malahan Ramadan apalagi sudah deket-deket ke Lebaran itu malahan sibuk dengan makanan. Belum masak rendang, belum buat kue nastar. Sibuk dengan baju barunya. Sementara dengan Qur'annya minim. Justru harusnya setiap kali ada Ramadan menghampiri kehidupan kita, itu harus identik sekali bahwa Ramadan itu bulan Quran. Kita disuruh puasa aja supaya lebih banyak dan sangat banyak banget interaksinya dengan Quran. Nah, di bulan setelah puasa yang harus kita riset adalah ini dia. Yang harus kita maksimalkan dan harus menjadi kekuatan buat kita semua adalah ini. Istiqomah. Istiqomah. Karena tanpa ini justru ini akan menjadi hal yang bisa jadi hal yang menjadi sangat sia-sia. Izin saya mengutip firman Allah Al-Quran surah Fussilat ayat ke-30 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Di dalam ayat ini, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rob kami adalah Allah. Rob kami adalah Allah.
Lalu kemudian dia meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, Ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah. Karena nantinya mereka akan mendapatkan jannah yang telah dijanjikan. Allati kuntum tu'adun. Dijanjikan oleh Allah untukmu. Allah di dalam ayat ini memuji orang-orang beriman dan memberi mereka kabar gembira berupa kebahagiaan. Di mana kebahagiaannya? Dunia dan akhirat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang istiqomah. Tsumastaqamu. Bagaimana interaksi kita ketika Ramadan dengan Al-Quran? Bagaimana kita betul-betul giat menjalankan sholat berjamaah di Ramadan? Bagaimana kuantitas dan kualitas bersedekah kita di Ramadan? Ketika itu jaga dan kita jaga karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita istiqomah atas itu, maka orang-orang seperti itu diberikan kabar gembira oleh Allah dengan kebahagiaan yang Allah limpah ruahkan itu di dunia dan di akhirat. Salah satu doa yang paling banyak dibacakan Nabi, dan itu urutannya nomor 2 selama hidupnya, adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nanti kita akan sampaikan juga doa terbanyak nomor 1 yang bersangkut paut dengan istiqomah ini. Jadi kalau doa nomor 2 terbanyak dibaca oleh Nabi itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maksudnya apa? Ya kita minta kebaikan di dunia, kita minta kebaikan di akhirat. Kita minta kebaikan dunia, kita minta kebaikan akhirat. Nah, kuncinya dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat ke-30 ini. Orang-orang ya yang dia beriman kepada Allah, lalu dia istiqomah dengan keimanannya, ya tandanya berarti orang beriman juga nurut dengan apapun yang Allah perintahkan. Maka kemudian Allah akan limpahkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang hanya Allah sebagai tempat nolongnya, hanya Allah sebagai tempat bersandarnya, nggak ada sekutu baginya. Kemudian mereka senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan, menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang, lalu dia istiqomah, tetap istiqomah atas itu. Maka lihat, al-malaikatu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan malaikat untuk mereka. Ya. Allah turunkan malaikat. Kapan? Di saat ajal mereka Allah turunkan malaikat. Lalu kemudian malaikat memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Alla takhafu. Jangan kalian takut dari apa yang kalian hadapi. Ya, karena tidak sedikit kan di antara kita yang mungkin takut dengan kematian. Bagi orang-orang yang istiqomah, maka malaikat mengabarkan, alla takhafu. Tidak usah takut. Wala tahzanu. Dan janganlah berduka. Barangkali berduka meninggalkan pasangan, berduka meninggalkan anak-anak, berduka meninggalkan harta-harta. Tidak perlu. Dan mereka mendapatkan kabar gembira dengan jannah. Lihat betapa amat sangat luar biasanya istiqomah. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kami lakukan? Ya, setelah kita mengetahui betapa luar biasanya istiqomah. Lihat,
Dengan istiqomah malaikat menghampiri kita ketika ajal. Malaikat berkata jangan khawatir dengan perkara akhirat. Malaikat berkata jangan bersedih dengan perkara dunia yang ditinggalkan. Malaikat mengabarkan dia akan mendapatkan kebaikan yaitu surga. Wah, ini banyak banget keutamaan-keutamaannya. Cuma pertanyaannya bagaimana kiat kita menjaga keistiqomahan ba'da Ramadan ini? Bapak Ibu, sahabat-sahabat. Yang paling pertama, ya, yang harus kita selalu jaga adalah ini. Selalulah berdoa agar diistiqomahkan. Kalau tadi saya katakan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adalah doa nomor 2 terbanyak dibaca oleh Nabi, maka doa paling pertama yang paling banyak dibaca Nabi sepanjang hidupnya adalah ini. Ini yang saya tampilkan di kolom di slide. Boleh di screenshot barangkali ada yang belum hafal. Tapi saya yakin Bapak Ibu ustaz-ustazah sudah pada hafal ini. Ini doa paling banyak pertama yang dibacakan oleh Nabi sepanjang hidupnya. Sampai-sampai Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, ma aktsar doa." Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih banyak dan sering membacakan doa, "Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik" ini? Kenapa engkau banyak sekali membacakan doa ini? Artinya kan, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabit qalbi, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Nabi jawab begini, "Ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun." Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang Allah kehendaki, gampang bagi Allah, Allah pun bisa menyesatkan dan membolak-balikan menjadi hati yang tidak baik. Ustaz-ustazah, Bapak Ibu, siapa yang bisa menjaga dan membolak-balikan hati anak-anak kita? Siapa? Siapa yang bisa mentakdirkan anak-anak kita untuk bisa mendapatkan guru yang baik, sahabat yang baik, teman yang baik, lingkungan yang baik? Itu Allah semua. Itulah kenapa hal yang paling harus selalu kita mohon kepada Allah, agar Allah istiqomahkan. Ini penting sekali, harus selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Termasuk untuk anak-anak kita. Barangkali ada Bapak Ibu orang tua nganterin anak-anaknya ke sekolah. Karena kita sudah tidak bisa mengawasi dia lagi. Maka sambil kita lihat anak-anak kita pergi meninggalkan kita, sekurang-kurangnya bilang begini sama Allah, "Ya Allah, temani anak saya." Bahkan di dalam Al-Quran ada firman Allah, "Wa ufawwidu amri ilallah," dan aku titipkan semua urusan-urusanku kepadamu ya Allah. Karena kita benar-benar tuh gak tahu gitu, gak ngerti, gak paham apa yang akan terjadi setelah itu tuh kan kita tuh gak tahu. Coba Bapak Ibu buka firman Allah Al-Quran surah Al-Mu'min ayat ke-44. Itu bunyinya, "Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad." Dan aku serahkan urusan-urusanku. Wah, luar biasa ketika urusan sudah diserahkan kepada Allah. Masya Allah. Kalau urusan sudah diserahkan ke Allah itu luar biasa sekali. Nah, banyak di antara kita yang merasa bisa, merasa mampu, gampang. Anak-anak mah tinggal saya ajarin, anak-anak mah tinggal saya teriakin. Ini yang gak disukain sama Allah. Makanya kita kadang-kadang suka nyesek tuh, ngedidik anak sesek, ngajarin anak sesek, gitu, marah-marah. Ya kalau orang Minang itu saya pernah dengar itu di sebelah ibu-ibu ngomel gitu lah, "Babusa-busa muncuang den mangece, ndak tada ngaju diang," katanya.
Begitu tuh kata orang Minang. Kenapa? Kenapa sih orang tua itu berbicara seperti itu? Ya tadi, karena merasa bahwa dia sudah mendidiknya, dia sudah ngajarinnya, tapi ternyata tidak seperti dan tidak sesuai apa yang ia harapkan. Padahal, sekali lagi, yang maha membolak-balikan hati, baik itu kita, anak-anak, pasangan, itu hanya Allah. Nah makanya, ya, doa ini bisa berlaku untuk diri, bahkan kita bisa mendoakan istri, mendoakan anak-anak. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati. Ya, tetapkan hati anak kami. Anak hamba masih sholatnya masih bolong-bolong, ya Allah. Izin hamba ingin menyampaikan nasihat kepadanya. Lalu bacalah doa Nabi Musa gitu kan ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi semakin kita merasa kita bisa merubah, ya di sanalah semakin Allah jauhkan kita dari kemudahan dan kelapangan. Ya. Ada lagi doa yang lain, nanti bisa dilihat itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladhunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Atau innaka antal wahhab. Juga. Ya. Kan ketika puasa, ketika Ramadan, rajin banget. Makanya ada istilah ya, wala takun Ramadhaniyun gitu. Jangan jadi orang yang ya pas Ramadan tuh FOMO gitu ya, rajin semuanya gitu. Tapi kalau lepas dari Ramadan malahan hilang rajinnya. Nah, salah satu doa yang bisa dibaca adalah, ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladhunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Ya, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami ketika di Ramadan tuh ya Allah gitu kan ya. Dikit-dikit waktu kita buka Quran, dikit-dikit buka Quran. Lah sekarang kok dikit-dikit buka WA, dikit-dikit buka Facebook, dikit-dikit buka Instagram. Kita minta kepada Allah agar kita itu tidak, ya makanya hari ini itu banyak banget yang terserang brain rot ya. Otaknya jadi busuk, malas banget mikirin hal-hal berat. Ya, karena dopaminnya mudah terpancar di kepala gitu ya. Karena dikit-dikit dopamin, dikit-dikit dopamin, dikit-dikit dopamin. Jadi ketika diajak mikir, diajak berjuang, diajak fokus tuh susah banget itu. Itu sekarang kan lagi banyak tuh yang kena penyakit brain rot. Gitu. Otaknya busuk karena memang terlalu over dopamin dan mudah menyerah, malas dapat tantangan. Ya. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nomor pertama doa ya Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, apa yang harus kami lakukan untuk supaya memaksimalkan keistiqomahan? Bu, Pak, sahabat-sahabat. Kunci nomor 2 agar kita istiqomah dan bisa terus meriset ya gitu ya, adalah beramal dengan mengupayakan penuh keikhlasan. Kenapa amal itu tidak langgeng? Kenapa amal kebaikan tidak istiqomah kita lakukan? Ada kendala dan bisa jadi kendalanya adalah pada keikhlasannya. Saya jadi keingetan dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Beliau pernah mengatakan wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadam. Kata beliau, segala sesuatu yang tidak didasari keikhlasan kepada Allah pasti tidak ada manfaat dan pasti tidak akan kekal dan berketerusan, kata beliau.
salah satu yang harus dievaluasi ketika ada kebaikan tersendat-sendat, nggak bisa kita lakukan, atau bahkan sedikit-sedikit kita kerjakannya. Jangan-jangan ada faktor ketidakikhlasan. Jangan-jangan ada modus di sana. Para ulama banyak yang mengatakan makana Allahu yabqa. Segala sesuatu yang didasari karena Allah yabqa, pasti akan langgeng, pasti akan berketerusan. Ya. Segala sesuatu yang didasari dengan keikhlasan biasanya berketerusan. Itu yang kedua yang perlu kita evaluasi. 3, terkait istiqomah ini, Bapak Ibu hadirin, yang terpenting dalam istiqomah itu adalah beramal saja. Maksudnya tuh teruslah beramal walaupun sedikit. Karena kata Nabi di dalam hadis, ahabul a'mali ilallah ta'ala, ahabul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Dan yang terakhir, izin Bapak Ibu sebelum nanti kita break ya. Yang terakhir, yang paling penting juga untuk supaya kita terus dijaga keistiqomahan oleh Allah itu adalah rajin-rajinlah bermuhasabah. Bermuhasabah diri. Orang-orang yang bertakwa itu biasanya sensitif. Ya, dan dia selalu akan berjuang terus untuk memperbaiki dirinya. Dan untuk perbaikan diri, itu butuh kunci Bapak Ibu. Kunci utama dari perbaikan diri itu adalah pengakuan. Seseorang akan kesulitan untuk merubah hal yang kurang baik pada dirinya ketika dia sulit sekali untuk mengakui sesuatu. Makanya Allah tuh seneng banget kalau kita berdoa tuh banyaknya ngaku, bukan sekedar minta. Makanya doa terelegan itu adalah pengakuan, bukan permintaan. Dan pengakuan terbaik itu ada 2. Yang pertama adalah pengakuan nikmat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, itu ada di dalam Sayyidul Istighfar. Yang kedua adalah pengakuan dosa. Wa abu'u bi dzanbi. Allah suka banget sama orang-orang kayak gitu. Ngakuin nikmat dan ngakuin dosa. Walaupun kita nggak minta, asalkan kita penuhi hati kita dengan pengakuan nikmat dan pengakuan dosa, Masya Allah, itu saja sudah amat sangat cukup. Jangankan nanti yang diminta, yang nggak diminta pun akan Allah kasih. Pak Bu, sahabat-sahabat, coba evaluasi diri. Apa aja yang harus kita koreksi? Apa aja yang harus kita evaluasi? Ini harus diakui ya, supaya nanti Allah kasih jalan untuk berubah lebih baik. 1, koreksi diri dari hal-hal wajib, amalan-amalan wajib yang kita lalaikan. Sampai-sampai bahkan mungkin ditinggalin. Coba tanya. Dan akui, ya Allah, saya ngaku. Makanya dalam doa-doa dalam Quran banyaknya pengakuan itu. Yang paling pertama yang harus dikoreksi ataupun dimuhasabahi adalah, apakah lalai kita? Masih ada lalai dari amal-amal wajib. Itu 1. Yang kedua, coba koreksi diri, muhasabah diri. Apakah masih juga melakukan perkara haram?
dan jawab dengan jujur kepada diri di hadapan Allah. Biar Allah nanti tunjukin jalan-jalan untuk bisa kita kemudian berubah lebih baik. Akui saja di hadapan Allah. 3, koreksi diri dari anggota-anggota tubuh yang mungkin apa yang kita perbuat dengan anggota-anggota tubuh kita. Saya jadi keingetan pesan guru saya ketika awal-awal sebelum masuk Ramadan ya, sebelum masuk Ramadan. Apa kata beliau? Santri katanya, Ramadan tahun ini sebaiknya jangan punya target sekedar mempuasakan perut dari minum dan haus, lapar dan dahaga dan juga nafsu. Tapi belajarlah, berusahalah untuk juga mempuasakan matamu, katanya. Mata. Karena hari ini orang tuh banyak sekali menderita, kata beliau. Karena gara-gara terlalu banyak keinginan. Dan keinginan itu datangnya karena terlalu banyak melihat. Ini dikit-dikit lihat Shopee, dikit-dikit lihat TikTok, dikit-dikit lihat Tokopedia, terus gitu. Ya pasti banyak keinginan. Ya ngelihat wajah orang, ngelihat glowing orang, ngelihat mobil orang, dilihat aja semua. Makanya gak sedikit hari ini orang yang tersiksa dengan keinginannya. Yang jadi masalah keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan. Dan yang jadi masalah lagi dia paksakan untuk memiliki ketidakmampuan itu. Makanya hari ini banyak sekali orang-orang yang berhutang. Dan sesak dengan hutangnya. Dan tahu tidak kenapa mereka berhutang? Bukan karena nggak bisa makan, bukan karena nggak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Hari ini banyak sekali orang yang berhutang karena ingin memaksakan memiliki keinginan yang belum tentu sesuai dengan kemampuan. Dan ini karena kita jarang memuhasabahi anggota tubuh kita. Selanjutnya terakhir, apa yang harus kita sering muhasabahi? Niat. Niat, Bapak Ibu. Serius. Saya katakan hal serius. Niat, Bapak Ibu. Coba koreksi. Coba muhasabahi niat-niat kita. Mungkin ada di antara kita yang diberikan amanah mengajar. Coba tanya. Apa sih niat saya ngajar? Ada yang diamani jadi ibu. Ada yang jadi ayah. Jadi bapak. Jadi suami. Jadi istri. Coba tanya. Apa sih niat kita? Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Izin karena sudah lewat nih dari sesi pertama. Mungkin saya kembali serahkan dulu kepada Bang Jeff. Nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya ya. Di sesi kedua insya Allah. Bang Jeff, halo Bang Jeff. Masya Allah. Siap. Ayah Bunda gimana? Ini baru sesi pertama dan insya Allah nanti akan dibungkus apik pesan berikutnya setelah saya ingin menginformasikan gitu ya. Saya mau tahu dulu tapi sebelum informasi, di sini yang sudah punya TL Kijar silakan ketik angka 1 yang sudah punya. Yang sudah punya TL Kijar boleh ketik di kolom chat ketik angka 1. Yang sudah punya gitu ya. Oke, yang sudah punya silakan ketik angka 1. Dan sebaliknya yang belum punya ya, yang belum punya TL Kijar boleh ketik angka 0 yang belum punya. Yang belum punya TL Kijar silakan ketik angka 0. Ya, silakan ketik angka 0. Ada yang belum punya silakan ketik angka 0. Oke, atau yang sudah punya nanti juga bisa ngajak orang ya untuk ada yang spesial nih malam hari ini gitu ya. Ada yang spesial malam hari ini yang diberikan oleh An-Nahl dan kerjasama juga dengan apa? Dengan The Living Quran dari kantor pusat gitu ya. Dan kerjasama juga dari The Living Quran dari kantor pusat. Apa saja yang spesial pada malam hari ini? Nanti di grup WhatsApp juga akan diinfokan ya. Di grup WhatsApp akan dibagikan informasinya. Di grup WhatsApp akan dibagikan informasinya juga oleh tim dari
tim dari An-Nahl. Nah, ini izin saya informasikan di sini supaya nanti kita semua dapat ya, dapat apa saja yang ada informasi tentang The Living Quran yang disajikan pada malam hari ini. Sebelum ke info spesial, saya mau berikan info spesial yang lebih menarik lagi, supaya nanti teman-teman di sesi kedua pada semangat menyimaknya ya, pada semangat menyimaknya. Saya mau tanya nih, pengen nggak sih dapat keajaiban saat praktek bareng-bareng dari 30 hari? Ternyata Ustadz, di hari ke-11 saja ada saudara kita itu langsung Allah berikan keajaiban. Berupa apa? Hal yang Masya Allah. terkecil. Takut berbuat dosa dan maksiat setelah Hmm. praktek TLQ. Nanti kan kita mau praktek ya, langsung dipandu oleh Ya, Ustadz betul. Zainal nanti. Kemudian ada juga hari pertama Ustadz. Masya Allah ya, ayah bunda, baru hari pertama. Jadi si ibu ini susah ngedorong anaknya untuk sholat. Karena Hmm. kan kita punya produk lengkap gitu Ustadz ya. Ada per series ya. Alhamdulillah atas izin Allah, bukan TLQ yang hebat, memang janji Allah, kalamullah itu pesannya sudah ada di Al-Quran, tinggal kita pakai aja gitu ya. Anaknya sudah mulai menunaikan sholat 5 waktu dan tanpa diminta. Nggak cukup di sana. Ini yang lebih menarik lagi. Ini lebih menarik ya. Kadang-kadang pasangan itu punya masalah, lebih cenderung senang curhat ke bestie, Ustadz. Ya. Berharap curhat ke bestie itu Ustazah Yusnita nggak disampaikan ke orang-orang gitu ya. Yang terjadi faktanya kadang kalau curhat sama bestie, nambah-nambah masalahnya jadinya. Ini ibu ini di Poso, Ibu Citra di Poso, sama ikut juga praktek rutin juga. Alhamdulillah dia praktek yang merit series, ya. Akhirnya lebih mudah tuh komunikasi sama pasangan. Ini yang lebih merinding lagi nih saya waktu baca Ustadz. Hari ke-10 Ustadz. Ayah bunda, ustazah dan ustadz semua yang hadir pada malam hari ini ya. Hari ke-10 dari 30 hari. Challenge kita tuh kan 40 hari atau 30 hari ya Ustadz ya. Hari ke-10 Ibu Nova di Lampung ini atas izin Allah dimudahkan apa? Bersama ibunya dan suaminya ke Baitullah umroh. Atas Masya izin Allah. Allah gitu. Nah, ini waktu yang ini saya malah lihat story WA Ustadz. Story Hmm. WA dari salah satu Quranic solver yang rajin siar gitu ya. Dia Hmm. pasang story WA. Temennya di BTN itu praktek menghidupkan surat At-Tolak ayat 3. Nah, temennya ini waktu itu habis bedah operasi, ada tumor. Masih tersisa tuh di kepalanya. Atas izin Allah, kurang lebih cerita dia tuh ada seminggu, Ustadz. Seminggu atau 10 hari Masya Allah. mendawamkan ininya. Pas dicek oleh dokter, tumornya hilang, Ustadz. Masya Masya Allah, Allah. atas izin Allah. Pertanyaan saya, kita yang hadir pada malam hari ini, ingin nggak sih menjadi orang yang mendapatkan keajaiban seperti teman-teman kita yang sudah praktek loh. Kalau nggak ini nomor handphone mereka itu ada di grup-grup itu ya. Kita ada namanya grup Gema. Nah, malam hari ini saya barusan diinfoin tuh oleh tim Anahal. Saya nggak janjian gitu ya. Saya berpikir ini hanya kajian seminar aja. Ternyata pada malam hari ini tim Anahal menyiapkan nih bagi yang memang berkeinginan khusus mau ngedapatkan mau praktek bareng. Kita itu ada 5 ya. Nanti saya nggak janjian sama Ustaz Zainal mau praktek ngajak kita praktek yang mana gitu ya. Tapi saya informasikan kita ada 5 series. Ada Miracle series itu kalau yang untuk penuh keajaiban pertolongan Allah. Parenting series dari namanya saja udah jelas ya Ustadz ya bagaimana cara mendidik anak dengan panduan Al-Quran. Tadi ibu tadi tuh kewalahan anaknya ngajak sholat, alhamdulillah gitu ya. Hmm. Itu parenting series. Ada Hufaz series. Apalagi nih An-Nahl gitu ya. Saya tahu persis An-Nahl itu murid-muridnya kan diminta untuk menghafal Quran. Ada kalanya bosan ngafal Quran. Ada kalanya malas ngafal Quran. Maka ibu-ibunya, ayah bundanya bisa tuh minta anaknya untuk ambil Hufaz series. Ya, supaya apa? Bisa dekat lagi lebih Quran dengan Al-Quran dipermudah hafalannya. Merit series sama pasangan gitu ya. Nggak ada. Salah satu guru saya sama guru TLQ juga
Itu namanya ada Ustadz Dudin. Pasangan itu kalau pas, kalau tidak pas hanya akan jadi angan-angan kata beliau gitu ya. Makanya pasangan gitu ya. Jadi harus pas. Nah, gimana untuk mengepaskannya? Al-Qur'an ada rumusnya. Ada merit series. Nah, healing series juga ada. Siapa sih orang yang perasaannya itu flat gitu, Ustaz? Nggak mungkin ya, Ustaz ya. Pasti perasaannya ada kadang marah, kadang sedih, dan sebagainya. Nah, itu jangan buru-buru pasang status lagi bete gitu ya. Itu mengundang setan berpesta pora, Ustaz ya. Benar ya, Ustaz ya? Mengundang setan berpesta Betul, pora. betul. Lebih bagus ambil kejar hearing series lalu sampaikan sama Allah. Nah, paketnya pada malam hari ini boleh ambil satuan gitu ya. Boleh ambil satuan tadi informasinya gitu ya. Bisa dapat diskon 15% Ustaz. Jadi lebih lebih dibantu lagi nih oleh teman-teman di Hmm. Anahal. Jadi kalau dipotong-potong ya 127.500. Kalau kita sadari terkadang Ustadz, 1 bulan itu pergi makan keluar gitu ya, investasinya dari perut ke bawah hilang Ustadz gitu ya. Ini Iya, investasinya dari leher dari perut ke atas, kolbu kita terinvestasi, pikiran kita terinvestasikan, dan jadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan bisa diwariskan Ustadz. Kalau nggak lecek gitu ya. Kalau nggak lecek tuh bisa diwariskan gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi ini yang akan diberikan pada malam hari ini. Promonya 15%. Jadi saya nggak mau Bang Jeffrey kalau cuman hanya untuk pakai sendiri. Saya pengen juga dong nyobain kayak Ustadz, kayak Bang Jeffrey, kayak teman-teman Anahal ingin siar juga. Nah, pas banget kita ada juga promo untuk jadi Quranic Solver. Quranic Solver itu apa? Ngajakin banyak orang. Emang bisa, saya kan belum seperti Ustadz Zainal. Bisa banget. Kenapa? Karena kita punya komunitas, tiap hari kita bareng-bareng, ada mentoringnya dan sebagainya. Benefitnya juga banyak gitu ya. Kenapa perlu kok ada benefit, Ustadz? Karena kita sifat manusia, terkadang kita butuh apresiasi, Ustadz gitu ya, supaya semangat kita terus bertumbuh. Benefitnya ada reward, umroh, ada bonus, pembinaan eksklusif gitu ya, kemudian harga khusus, dan ada bonus kajian Al-Quran seumur hidup. Yakin seumur hidup, insya Allah ya Ustadz ya, kita doa bareng-bareng Ustadz ya. Selagi kita masih amin, hidup, amin. mudah-mudahan istiqomah tadi kata Ustadz di Iya, awal betul. tadi. Kita akan istiqomah dan ini ada potongan 15%. Hematnya hampir 250 ribuan. Kalau normalnya 1.998.000 gitu ya. Kalau di pusat pun promonya 10%. Khusus untuk Anahal promonya 15%. 1.698.300. Saya ini hanya sekilas. Nanti di dalam grup bisa dihubungi gitu ya. Tim dari Anahal dan kami dari pusat. Makasih banyak Anahal sampai bela-belain tuh ngasihin potongan spesial gitu ya, karena memang meyakinkan orang-orang yang ada di Anahal, keluarga besar Anahal adalah orang-orang yang spesial. Dan malam hari ini lebih spesial lagi, prakteknya jangan sendirian, bareng-bareng, dipandu langsung oleh Ustadz Zainal Al-Mutakin. Saya kembalikan ke Ustadz Zainal, tafadhol Ustadz, barakallah. Ya, Masya Allah, Bang Jeff. Jadi dari tadi kita bicara istiqomah ba'da Ramadan ini. Dan memang tools terbaik untuk istiqomah itu adalah ikutin petunjuk Quran. Semua yang tadi kita diskusikan, saya tidak pernah melepaskan dari mengutip ayat-ayat Allah. Karena memang itulah yang terbaik. Dan itu bukan karangan begitu ya. Maksudnya bukan karangan saya. Ya apa yang disampaikan begitu kan. Itu semua didasari dari ayat-ayat yang memang Masya Allah. Ya, ini mesti kita betul-betul jadikan panduan. Nah, insya Allah hari ini saya, ya tadi betul kata Bang Jeb, nggak janjian sama Bang Jeb. Emang apa nih yang mau dipraktekkan? Saya mau praktek ini deh Bang Jeb. Ya, seriesnya adalah series parenting. Ya, karena saya yakin di sini ada para guru, di sini ada para orang tua, gitu kan ya. Makanya kita seriesnya series parenting. Nah, tapi siapa nih? Silahkan angkat tangan yang mau dipraktekkan hari ini terkait series parenting. Silahkan angkat tangan, nanti boleh open mic nanti. Silahkan raise hand Bapak Ibu. Atau nggak tahu cara raise hand. Gimana, di mana sih raise hand-nya gitu kan. Ya.
Kalau enggak, boleh di kolom chat juga boleh. Saya gitu mau dong gitu kan ya. Silahkan. Adakah yang mau dipraktekin langsung untuk series parenting ya? Karena supaya lebih istiqomah jadi seorang ibu yang lebih sabar. Saya supaya lebih apa? eh, nggak mudah emosional ketika mendidik anak-anak ya, supaya lebih tenang ya, lebih clear gitu. Kemarin Bang Jeff sama anak-anak di akhir pekan kemarin ngajakin nonton ada film di bioskop judulnya Nawila namanya gitu ya. eh saya nangkep orang tuanya tuh komunikasinya clear sama anaknya gitu kan ya, itu keren menurut saya gitu kan ya. Dan itu kadang-kadang gitu kan sampai kita tuh suka kesel gitu karena bingung ini anak-anak tuh apa yang harus dilakukan gitu kan. Ada siapa yang mau? Silakan. Adakah? Sepertinya banyak yang malu-malu, kita undang yang sudah open kamera aja, gimana Ustadz? Boleh, silakan. Boleh ya? Eh, Kak Ibu atau Ustazah ini, Ibu Hanika Susanti atau Ibu Diana, boleh kayaknya Ibu Hanika Susanti deh yang dari tadi Oh ya, malu-malu boleh nih ya. Bunda, silakan. Tawadal Bun, saya persilakan open mic untuk interaksi ngobrol bareng bersama Ustadz Hmm, Zainal akan dipandu. oke. Assalamualaikum Bunda Hanika. Halo. Ya, syukron Ya. jazakallah Bang Jeff ya. Iya sebenarnya mau pencet enggak ya, resen enggak ya, pencet enggak ya gitu. Ternyata ya ditunjuk sama Qadarullah ya. Allah ya. Biasanya Langsung ditunjuk. kalau di sekolah panggilannya Bu Susan gitu. Oke, Bunda Susan. Barakallah ya. Bun, sudah dikaruniai anak berapa, Bun? Alhamdulillah baru satu Zen. Umur berapa? Agustus nanti 5 tahun. 5 tahun. Wah, berarti masih sangat jauh Balita. perjalanannya. Iya. Insya Allah. Di setiap tahapan anak itu kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya pertolongan Allah. Ketika ngandungnya butuh ditolong sama Allah, ketika lahirnya mesti ditolong sama Allah, masih kecil begini harus ditolong sama Allah, udah gede juga harus terus ditolong sama Allah, gitu ya. Sekarang Bunda Hana, apa sih yang paling berasa, apa yang paling kerasa banget ketika berinteraksi sama anak? Kalau saya ya sebenarnya udah semenjak ada TLQ ini ya, TLQ series parenting ini alhamdulillah kemarin tak beli gitu kan, biar menyadarkan juga gitu. Sebenarnya tuh terkadang tuh Ustadz sudah paham ya sebenarnya tuh kalau pokoknya kalau sama anak tuh mah harus sabar aja gitu, sabar gitu, Iya, tahan emosi. Cuman realitanya. itulah terkadang terlepas juga kendali itu ya Oke. masih masih marah, masih emosi dengan sebenarnya tuh mau sadar kita tuh tidak harus marah, cuman terkadang terlepas Ya, juga gitu. Ya, oke. karena kondisi kadang lelah, kadang gimana gitu. Gitu Ya, Ustaz, yang Ana rasakan. Bunda Susan ini ngajar di Anahal. Mhm, Oke, betul. saya Guru TK. bener-bener bisa merasakan gitu ya. Karena begini. Dulu ketika masih mengajar di lembaga-lembaga ya gitu ya, ngerasa begini loh Bun. Kenapa kok waktu saya sekarang tuh lebih banyaknya sama anak-anak orang begitu kan? Iya, betul. Dibandingkan dengan anak sendiri. Kadang-kadang lebih sabar ngadapin anak orang Anak orang. dibandingkan lebih sabar ngadapin anak sendiri. Gitu. Nah, hari ini bukan kebetulan, hari ini tidak ada kebetulan, pasti ini sudah qadarullah. Tapi ada sekitar 80 orang lebih hari ini, begitu kan ya. Jadi saya izin ngajak Bunda Susan plus juga tentu Bapak Ibu yang lainnya juga, kita mohon petunjuk dari Allah melalui parenting series hari ini. Ya pasti berbeda dengan hari-hari yang lain karena
Ini kita barengan bersama dan kita lebih mohon berserah kepada Allah. Ya, yuk bismillah. Saya izin mandu bersama-sama gitu kan. Nanti boleh nanti yang lain juga. Ya. Kita bersama-sama sejenak merefleksikan diri, merendahkan hati, merendahkan jiwa. Lalu kita ngomong sama Allah dengan sepenuh hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah yang maha membolak-balikan hati. Duhai Allah yang maha paling tahu dibandingkan hamba sendiri. Duhai Allah yang maha menatap. Hari ini di antara kami ada Bunda Susan bersama kami semua yang hadir di sini. Alhamdulillah kami bersyukur Engkau titipkan anak-anak untuk kami ya Allah. Namun terlepas dari titipan dan amanah itu, masih banyak banget ya Allah hal-hal kurang yang kami rasakan. Mungkin kurangnya waktu, kurangnya sayang, kurangnya cinta, kurangnya iman, kurangnya kesabaran, atau apapun itu. Hari ini ya Rob, izinkan ke kami mengambil salah satu pesan cintamu dari wasilah jar yang telah Engkau turunkan, yang telah kami pegang ini dan kami miliki. Ufawidu amri ilaika ya Allah. Aku serahkan urusanku khususnya terkait kemampuanku untuk mendampingi anak-anak kepadamu. Dan tolong berikan pesan terbaik khusus untuk Ibunda Susan dan juga untuk kami semua yang hadir. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Bunda Susan, izin saya ambilin ya. Izin saya ambilin. Bismillah. Oke. Ini saya sudah ambil. Izin saya tutup dulu. Kelihatan nggak ya kalau saya langsung buka? Ininya kebalik nggak tulisannya? Enggak ya? Oke, ini dia. Quran Surah An-Nur ayat 31. Dan ajarilah anak-anakmu rasa malu. Kita lihat. Terlalu kelihatan ya, izin saya bacakan. Insight-nya apa? Rasa malu bukan kekangan, tetapi penjaga kemuliaan anak sejak kecil. Watudunya, sampaikan satu nilai adab hari ini dengan lembut dan penuh cinta. Dengan lembut dan penuh cinta. Itu dia. Allah ingin kita sebagai orang tua, terkhusus mungkin Bunda Susan dan umumnya bersama kita semuanya, agar kita punya tega untuk jelas dan clear menyampaikan adab. Karena adab itu adalah sesuatu yang amat sangat penting sebelum yang lain-lain. Salah satunya adalah terkait al-haya, terkait rasa malu. Karena pastinya khusus apalagi buat anak perempuan, saya nggak tahu ya Bunda Susan anaknya laki-laki apa perempuan? Kalau Iya perempuan. Allah Karim. Apalagi perempuan. Perempuan itu benar-benar harus sejak dijaga dari awal terkait adab rasa malunya. Mungkin sudah mulai disampaikan malu ketika auratnya terlihat. Mungkin sudah mulai harus disampaikan malu ketika mungkin tidak berhijab ataupun yang lain-lainnya. Ya. Tadi insight-nya, tapi yang harus disampaikan waktu dunia adalah sampaikan satu nilai adab hari ini dengan lembut dan penuh cinta. Dengan lembut dan penuh cinta. Walaupun mungkin salah satunya yang harus diperhatikan juga adalah ya pasti dicontohin sama kita ya, gitu ya. Karena anak itu kan children see, children do. Anak-anak itu
melihat dan anak-anak akan melakukan apa yang dia lihat. Ya, insya Allah ya. Oke, berapa orang Bang Jeff? 1 apa 2 cukup? Satu lagi sepertinya Ustadz, ada Ibu Deti Yuniarti udah raise hand. Silakan Oke. Ibu, boleh open mic-nya jika memang lagi ada uzur untuk Boleh sharing-sharing. open kamera, silakan. Bunda Deti silakan. Halo, Bunda Deti silakan. Atau enggak Silakan sengaja Bunda, raise hand? atau kepencet ini raise hand-nya. Kepencet raise hand-nya. Kepencet. Syukran. Ya, sama-sama Bunda. Assalamualaikum Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak Ustadz tidak bisa nyalakan kamera. Boleh Bunda. Silakan, apa yang mau di-share dulu? Tentang ini tadi apa ya? Merit series. Ada merit series Kak? Sebentar. Apa Bun yang mau di-share terkait merit series? Bang Jeff, ada merit series di situ? Kayaknya masih di perjalanan. Merit series saya Bang Jeff. Di depan saya ada parenting, ada healing, dan ada beberapa gitu. Bang Jeff, adakah merit yang di healing situ? series saja Pak Ustadz. Oh, yang healing. Oke. Oke, siap. Iya. Saya ada yang healing. Bunda, apa sih yang lagi terasa gitu ya? Kenapa mau healing? Apa yang Seperti kayak sudah kayak capek, jenuh, tapi gimana ya? Masih bingung gitu harus ngapain. Kalau untuk ibadah alhamdulillah gitu kan, tapi kayak terasa hampa gitu. Oke. Mungkin lebih ke arah rasa ya, Bun. Karena hari ini tuh Betul. banyak banget orang-orang yang kehilangan rasa hari ini. Sebelum saya ambil izinnya, ini healing ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat, salah satu yang membuat kita itu gak beres ya di dalam hati kita ya, mungkin bisa jadi cemas, gak nyaman dan segala sesuatu, itu sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah disconnecting, lost connection. Yang pertama adalah lost connection dengan Allah, pasti ya. Yang kedua adalah disconnecting dengan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah kehilangan koneksi dengan orang-orang di sekitar. Gitu. Itulah kenapa tidak ada cara terbaik daripada lost connection itu kecuali reconnect. Reconnect. Hubungkan kembali. Nah, dan cara terbaik untuk menghubungkan kembali itu adalah berkomunikasi. Jalin komunikasi lebih baik dengan Allah. Ya berarti harus lebih banyak ngomong sama Allah. Ya cara ngomong dengan Allah kan berarti dengan doa dan juga sholat. Dan cara kita tahu bagaimana Allah ngasih pesan sama kita lewat apa? Gak ada lewat lain, kecuali lewat Quran. Salah satunya dengan kita menjalankan ini, gitu. Salah satunya dengan kita create ya ini TLQ ini adalah salah satunya supaya kita lebih mudah untuk menerima pesan cinta dari Allah. Lalu dengan orang-orang sekitar dan dengan diri kita, apa yang harus kita lakukan? Ya harus banyak ngobrol sama diri, banyak ngobrol sama orang-orang sekitar. Kita ini hari ini kurang ngobrol lah Bapak Ibu. Salah satunya juga dengan pasangan. Sebenarnya hakikat pernikahan itu adalah ngobrol, komunikasi. Semakin kita punya masalah dengan pasangan,
salah satu tandanya adalah kita tuh nggak nyaman berbicara dengan pasangan, semakin nggak tenang gitu, nggak enak ngobrol sama pasangan. Kalau sudah seperti itu indikasi berbahaya. Ya. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah yang sering terjadi kita lost connection dengan diri, dengan orang-orang di sekitar karena kita tidak menerima yang lalu. Kita nggak memaafkan yang lama-lama, nggak ridho dengan yang sudah dilewati, nggak ridho gitu, nggak nerima. Dan itu sangat mempengaruhi pola didik kita, pola interaksi kita gitu. Itu yang salah satunya yang jadi kendala dan harus kita sama-sama pahami bersama-sama. Ya. Nah, yuk bismillah, izin kita bareng-bareng ya ambil salah satu dari sini gitu kan ya. Ini sebenarnya ada klasifikasi warna sih sebenarnya gitu ya kalau di dalam healing ya, tapi bismillah kita ini aja ya, kita random aja, bismillah begitu ya. Yuk bun, mohon ke Allah, rendahkan diri sama Allah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah yang maha baik, duhai Allah yang maha membolak-balikan hati, hanya Engkau yang paling bisa mengobati. Dan kami yakin salah satu wasilah obatmu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamu yang paling luar biasa. Dan hari ini mungkin ada di antara kami yang belum ridho dengan apapun yang sudah kami lewati, belum memaafkan mungkin orang-orang yang pernah menyakiti, atau justru mungkin ada di antara kami yang belum bisa memaafkan diri kami sendiri. Mungkin ada di antara kami masih bersedih, masih berduka di dalam hati kami. Dan hari ini ya Rabb, dengan penuh keberhambaan kepadamu kami mohon agar Engkau berikan petunjuk kepada kami. Sami'na wa ata'na, kami nurut ya Allah, kami ngikut apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim, alaika ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Izin ya saya ambil Buddha. Saya nggak tahu juga mau warna apa. Bismillah saja, gimana Allah saja. Bismillah. Karena ini juga jujur buat pribadi saya, secara pribadi juga. Baik. Saya belum tahu ayat apa. Ini. Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-78. Allah telah memilih kalian dan tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Kita lihat Pak. Kamu dipilih, maka kamu kuat. Tak ada beban melebihi kapasitas. Tak ada. Coba yuk sekarang, bareng-bareng kita what to do-nya. Pejamkan mata sebentar. Tarik nafas dengan penuh sadar. Keluarkan nafas dengan penuh sadar. Terus ambil nafas. Kalau mungkin masih ada rasa sedih, rasa kecewa, rasa sesak, sadari saja rasa itu. Iya ya Allah, saya rasain ini. Saya sadar, saya kecewa, saya sadar, saya nggak enak hati, saya sadar, saya sakit hati. Tarik terus, gitu kan ya. Rasakan dan sadari saja rasa-rasa itu. Lalu kemudian hembuskan nafas sambil seakan-akan kita keluarkan rasa yang kita sadari tadi. Karena mau dipelihara, mau disimpan atau tidak disimpan, mau dibuang atau dilepas, itu pilihan kita. Rasa benci,
rasa dendam, rasa marah, ataupun apapun itu pilihan kita. Maka hari ini kita pilih, ya Allah, saya pilih untuk melepaskannya. Selayaknya saya punya sampah-sampah di rumah, maka tiap hari saya selalu ingin sampah itu saya keluarkan, karena nantinya akan menjadi busuk dan kebusukan itu akan menjadi penyakit. Begitu juga dengan amarah, benci, dendam, tidak enak hati, sakit hati, atau apapun itu. Saya sadar, saya rasakan itu. Tapi ya Rob, izin saya lepaskan itu. Lalu kemudian terus ambil nafas dan katakan, Allah pilih aku, maka aku pasti mampu. Sekali lagi katakan, Allah, Engkau pilih aku ya untuk ini semuanya. Maka Allah, aku tahu pasti Engkau mampu kan. Ambil nafas dalam-dalam sambil bilang begini, ya Allah, asalkan apapun yang hamba alami ini menjadikan Engkau lebih cinta kepadaku dan aku lebih dekat denganmu, aku gak apa-apa ya Allah. Gak apa-apa ya Allah. Aku terima. Asalkan ini semua menjadi penggugur dosa-dosaku dan Engkau sudi menjadikan aku hambamu yang sebenar-benarnya hamba, aku gak apa-apa. Aku terima ya Allah. Aku terima. Katakan dan ambil nafas lagi dan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah, jujur sih sebenarnya ini juga buat saya apa yang tadi sudah kita lakukan dan juga dipilihkan oleh Allah buat kita. Sekali lagi terima kasih sudah jadi wasilah hari ini gitu kan, untuk kemudian akhirnya Allah berikan pesan-pesan ini buat kita semua. Namun izin menyampaikan bahwa hal yang terpenting agar kita diberikan ketenangan oleh Allah adalah istiqomah. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, teruslah bermujahadah untuk menjadi muslim dan muslimah yang istiqomah. Istiqomahlah bagi para bapak dan ustadz untuk tiap subuh berjuang berjalan menuju masjid-masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kalau boleh saya ajak, salah satu yang sangat layak dan worth it untuk diistiqomahkan adalah qiyamul lail. Bangunlah untuk tahajud, Bapak Ibu. Salah satu hal yang menjadikan evaluasi ya terus bagi saya, kalau Bapak Ibu merasa kok jauh ya dari ketenangan, kok Al-Quran kadang-kadang sehari itu dibuat sibuk sama Allah sehingga tidak bisa berinteraksi dengan Quran. Kenapa kok Pak, saya kok ditakdirkan jarang banget ya ke masjid itu bagi kita yang laki-laki. Bukan salah masjidnya Bapak Ibu, bukan salah Qurannya. Al-Quran itu kalam Allah yang mulia. Masjid itu tempat Allah yang mulia. Pastinya Allah tidak akan pernah sudi mendekatkan kalamnya yang mulia itu dengan kita yang berlumuran dosa dan tidak mulia. Oleh karena itu, rayu Allah dengan qiyamul lail agar Allah menempatkan kita menjadi pribadi yang lebih mulia. Dengan kemuliaan itu, Allah akan bisa sempatkan terus untuk kalam-kalamnya dibaca oleh kita. Untuk terus kalam-kalamnya bisa mengujam di dalam hati kita. Melalui TLQ, melalui Quran, melalui apapun semuanya. Tapi hari-harinya diakrabkan dengan Quran. Bagi kita yang laki-laki, dengan sangat mudah kita ringan melangkahkan kaki ke masjid. Ya karena masjidnya rindu sama kita.
Karena kitanya ditempatkan dengan mulia. Dan salah satu ikhtiar paling hebat agar Allah limpahkan kemuliaan itu adalah dengan qiyamul lail. Istiqomahkan sekalipun 2 rakaat, Bapak Ibu. Ya, istiqomahkan sekalipun 2 rakaat. Satu lagi, satu lagi. Di dalam hadis, salah satu momentum untuk bisa kita berdoa di dalam sholat itu adalah di waktu kita sedang bersujud. Dan sujud adalah momentum kita berbisik ke bumi, tapi melangit ke atas. Sempatkan setiap kali sujud setelah membaca sunnah bacaan sujudnya, di dalam hati kita ungkapkan apapun. Mungkin pengakuan sedang sesak, pengakuan dosa, penghambaan diri. Sampaikan kalau saya doif ya, kalau saya lemah, saya fakir, saya butuh banget pertolongan. Dan sampaikan itu ketika sujud, karena sujud itu kata Nabi adalah momentum paling dekat seorang hamba dengan rohnya. Tapi tidak sedikit di antara kita yang jarang mau memanfaatkan sujud sampai kemudian tergesa-gesa gitu ketika sujud. Setiap kali sujud, manfaatkan setelah membesarkan Allah melalui subhana rabbiyal a'la atau subhanaka atau apapun itu bacaan yang biasa Bapak Ibu baca sesuai sunnah. Tapi kalau bisa, apalagi kalau lagi sholat tahajud ya, kan sendirian ya, lagi sholat duha sendirian gitu, panjangkan sujud, ungkapkan dan luapkan isi-isi hati kita, bermuhasabahlah di sana, sampaikan pengakuan-pengakuan kepada Allah di sana. Maka kemudian Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk kita semakin hari semakin lebih baik dan lebih baik. Karena kan kita pengen banget jadi ibu yang lebih baik, pengen jadi ayah yang lebih baik. Tapi itu semua atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, yuk kita lebih istiqomah walaupun harus berjuang. Allah akan titipkan ketenangan batin. Dan Allah sudah janjikan, wala takhafu wala tahzanu. Gak usah takut, gak usah sedih kalau kita sudah istiqomah di jalan Allah. Teruslah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Barakallah, senang sekali bisa ketemu sama Anahal. Ya, insya Allah kapan-kapan mudah-mudahan bisa langsung nanti ke lembaganya nanti di sana di Jambi ya, insya Allah suatu ketika. Barakallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairul jaza. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Masya Allah, guru kita Ustadz Zainal Mutakin. Memang kalau kita mendengarkan sebuah nasihat antara online sama offline itu rasanya nanggung memang Ustadz. Mudah-mudahan nanti Ustadz ada, Allah izinkan bisa kita bersua bersilaturahmi di Jambi gitu ya. Dan saya juga asli orang Jambi, insya Allah Bunda Yusnita, Ustazah Yusnita dan teman-teman keluarga besar An-Nahl siap membersamai kita semua bagaimana memang kita benar-benar bisa menghidupkan Al-Quran, khususnya untuk di keluarga besar An-Nahl Jambi. Namun saya harus menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Qadarullah tanpa terasa, udah di penghujung, udah 9:30 ya, 21.30. Makasih banyak kami kepada semua yang hadir. Dan jangan tinggalkan dulu ruang Zoom-nya. Kenapa? Nanti di akhir, di penutup sesi terakhir, saya menyampaikan pesan dari Ustazah Nusaibah Azhara. Tapi lewat video Bunda Yusnita, Ustazah Yusnita. Insya Allah kita akan simak sama-sama apa pesannya nanti. Sebelum kita tutup, yuk berkenan untuk open kamera sambil kita abadikan. Dan yang paling penting informasinya berikutnya adalah ini direkam gitu ya, nanti bisa diputar di YouTube
khusus untuk Anahal, bisa diulang-ulang. Silakan open kamera. Teman-teman dari tim multimedia juga bisa mengabadikan momen ini. Dipersilahkan untuk open kamera, berikan senyum terbaiknya tentunya, sambil dibantu tim dari multimedia. Oke, sudah terlihat di layar. Silakan untuk kita sama-sama open kamera. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah, tentunya bersyukur pada Allah. Kita masih Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri tentunya ya dalam kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berlindung kepada Allah dengan ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sampai kelupaan. Tadi ada info mendadak lagi gitu ya dari panitia gitu. Untuk yang ingin ngambil paket agen, tidak hanya diskon 15%, tadi hematnya 300.000, tapi dapat TL Kijar gratis 1, ditambahin lagi Ustaz. Masya Allah ya, memang rezeki itu nggak disangka-sangka arah datangnya gitu ya. Jadi malam hari ini teman-teman ditambahkan lagi tuh 1 TL Kijar. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti setelah ditutup silakan saling menyapa sambil mendengarkan video penutup dari Ustazah Nusaiba Azara yang merupakan istri dari Ustadz Reza Rendi, founder The Living Quran. Akhir kata, kami semua kru yang bertugas baik dari TLQ Pusat maupun panitia dari Anahal mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya dalam penyelenggaraan kajian malam hari ini. Dan yang pasti dan yang paling tentu adalah tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah puas kita namanya mempelajari Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan keajaiban dan pertolongan dari Allah. Saya tutup. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merangkum seluruh yang dari awal sampai akhir acara ini dengan satu firman dari Allah. Yang ini akan relate buat kita semua. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu sangat butuh sama Allah. Sekarang coba tepuk dadanya sendiri. Sebut nama masing-masing. Hai Nusaibah. Sebut nama masing-masing. Kamu tuh butuh sama Allah. Gimana orang yang dipanggil datang. Kalau dia nurut. Kalau dilarang jangan lakukan. Dan itu cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu aja. Semoga ini akan terus terngiang-ngiang sampai terbawa mimpi. Ya, semoga terngiang-ngiang nih. Saya yang butuh sama Allah, maka saya yang harus mengusahakan menunjukkan saya sebutuh itu sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.